Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jadulers, apa kabar? Semoga sehat semuanya ya. Oke, mungkin kalian pernah melihat acara konser musik atau hiburan yang berkaitan dengan sound system. Nah, untuk mengatur sound system tersebut, ada alat yang namanya adalah mixer. Kali ini, gua akan membahas mengenai mixer sound system. Ini diminta oleh @Muhammad Idrus strip W6R. Oke, kita mulai ceritanya. Sekitar. Hey, we're meet on the sound here. Let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah. Oke Jadulers, pencipta mixer sound atau audio mixer tentunya tidak bisa dikaitkan dengan hanya satu orang saja, karena perangkat ini berkembang dengan adanya kolaborasi dengan semua ilmuwan, insinyur radio, dan produsen audio di era tahun 1920-an hingga 1950-an. Nah, berikut ini penjelasannya mengenai tokoh dan perusahaan penting dalam sejarah pembuatan mixer sound. Pada tahun 1920 sampai 1930-an di Amerika Serikat ada Western Electric. Nah, Western Electric inilah salah satu yang pertama kali mengembangkan sistem mixing audio. Mixing audio ini untuk keperluan film dan teater digunakan di studio-studio film awal yang ada di Hollywood. Kemudian ada RCA, Radio Corporation of America, merancang sistem mixer berbasis tabung vakum untuk radio. Nah, RCA ini membuat broadcast konsol awal yang mempengaruhi bentuk mixer modern. Kemudian pada tahun 1960-an ada Rupert Neve dari Inggris yang merupakan tokoh paling legendaris dalam sejarah mixer modern. Rupert Neve ini mendirikan Neve Electronic dan menciptakan mixer analog dengan EQ berkualitas tinggi, frame legendaris, dan layout yang profesional. Produknya Neve ini dipakai oleh studio-studio rekaman yang menangani seperti Beatles, Pink Floyd, dan Queen. Nah, Rupert Neve inilah yang akhirnya dikenal sebagai Bapak Mixer Studio Modern. Nah, selanjutnya kita bahas apa itu mixer sound system. Mixer atau audio mixer atau mixing console atau soundbar adalah alat untuk menggabungkan, mengatur volume, tone EQ, dan routing sinyal audio dari berbagai sumber, seperti mikrofon, instrumen, dan pemutar musik ke speaker atau sistem rekaman. Pada tahun 1930-an, mixer pertama kali muncul bersamaan dan kebutuhan siaran radio dan film. Bentuknya sederhana bro, yaitu berupa amplifier tabung dengan potensiometer atau pemutar volume. Itu aja. Kemudian di tahun 1940-an hingga 1950-an ada teknologi yang namanya vacuum tube atau tabung hampa. Nah, fiturnya di sini hanya ada 2-4 channel saja tanpa EQ. Contohnya adalah mixer RCA dan Western Electric yang tadi sempat kita bahas di awal. Ukurannya sangat besar dan berat, jadi hanya untuk pengguna stasioner aja saat itu. Selanjutnya di tahun 1960-an hingga 1970-an, ini adalah era transistor, yang mana tercipta mixer portable pertama. Nah, transistor ini menggantikan tabung, yang mana akhirnya mixer ini menjadi lebih ringan dan lebih kecil. Nah, teknologi mixer transistor ini mulai dipakai oleh band rock live seperti Rolling Stones dan The Beatles. Nah, di tahun itu, mixer dengan merek populernya itu ada Neve, ada Soundcraft, dan Allen & Head. Di mana teknologi saat itu sudah muncul EQ per channel, terus ada pen, dan ada auxiliary send atau return. Mixer analog inilah yang menjadi dasar desain mixer modern. Di tahun 1980-an hingga 1990-an,
ini adalah mixer analog modern, di mana jumlah channelnya mulai meningkat, yaitu antara 32 sampai 64 input. Fiturnya ada 3 band atau 4 band EQ, ada insert, dan ada group bass, serta ditambah dengan phantom power. Nah, mixer analog modern ini cocok untuk studio rekaman profesional dan live sound panggung besar. Brand mixer analog modern ini yang terkenal diantaranya adalah Yamaha, ada Mackie, ada Behringer, ada PV, bahkan sudah ada Midas. Selanjutnya di tahun 1990 hingga tahun 2000-an, inilah awal mixer digital. Di tahun itu mulai masuk teknologi DSP atau Digital Signal Processing, di mana ada fitur bawaan baru, filter built-in seperti reverb dan delay, terus kemudian ada preset atau snapshot yang mana bisa menyimpan pengaturan, terus kemudian ada scene recall. Contohnya di Yamaha seri 01V dan Roland VM series. Nah, di mana di situ udah lebih ringkas, bro. Tapi perlu waktu adaptasi untuk teknisi analog. Mixer-mixer ini biasanya digunakan di broadcasting, studio-studio besar, dan produksi TV. Nah, selanjutnya, pada tahun 2010 hingga sekarang, inilah mixer digital modern, yang mana mulai dikontrol penuh melalui LCD panel, bisa melalui iPad, atau handphone, melalui sinyal Wi-Fi tentunya ya. Nah, mixer ini banyak digunakan di event profesional, studio produksi TV, di gereja-gereja, dan rental sound system. Tentunya fitur-fiturnya udah mulai canggih-canggih, bro. Sudah menggunakan remote control, multi-track recording, motorized fader, dan routing matrix digital. Contoh mixer digital modern yang populer, yaitu ada Behringer X32, ada Midas M32, Allen & Head SQ atau Avantis, ada Presonus Studio Live, dan Yamaha TF Series. Oke, itu tadi sekelumit pembahasan gue mengenai sejarah mixer sound system. Di episode selanjutnya, gue akan membahas mengenai sejarah sound system dan 7 mixer langka dan legendaris yang dicari oleh para kolektor di dunia. Kepoin terus berita nostalgia. Jangan pernah lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Karena semua benda punya cerita. Ciao. Hey, we're meeting nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, lampu neon menyala bayangan di lorong tua.